Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kemarin saya membuat video tentang Hari Mu'alaf sedunia. Saya mengecamnya karena para penggagasnya jelas sebenarnya sedang menghina umat Kristen. Hari Mu'alaf sedunia ini baru tahun ini diadakan, tapi tanggal yang dipilihnya adalah 25 Desember. Pemilihan tanggal itu pasti dilakukan dengan sengaja untuk melecehkan Kristen. Tepat di hari umat Kristen merayakan hari suci, mereka merayakan berpindahnya orang-orang Kristen masuk ke agama Islam. Kalau saja mereka mengadakan Hari Mu'alaf sedunia di tanggal lain, mungkin masih oke, walau tetap terasa mengada-ada. Tapi dengan ditetapkannya tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf sedunia, tak ada interpretasi lain yang layak disampaikan. Mereka memang ingin membangkitkan kemarahan orang Kristen. Karena itu saya menganggap perayaan Hari Mu'alaf sedunia ini sebagai tindakan yang bodoh dan jahat. Tapi kemudian saya mendapat kabar baru. Kalau di Indonesia ada Hari Mu'alaf, di luar negeri ada Hari Murtad sedunia. Nama Inggrisnya adalah World Apostasy Day. Arti apostasi ya murtad atau apostasi. Hari apostasi sedunia ini diadakan oleh sebuah koalisi internasional yang terdiri dari 24 organisasi ex-Muslim. Mereka menyatakan peringatan dilakukan sebagai pembelaan terhadap hak asasi manusia untuk berpindah atau meninggalkan agama, serta hak asasi untuk memiliki kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan. Tanggal 22 Agustus dipilih karena bertepatan dengan Hari PBB memperingati korban tindak kekerasan berbasis agama dan keyakinan. Organisasi yang bergabung antara lain adalah Dewan Ex-Muslim Inggris atau Council of Ex-Muslims of Britain, serta kelompok sejenis dari negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, Amerika Utara, dan Pasifik. Di tahun pertama Hari Apostasi Dunia tahun lalu, aktivis hak asasi Maryam Namazi juga meluncurkan petisi yang ditandatangani ratusan ribu warga dunia. Petisi yang sudah diterjemahkan dalam 13 bahasa itu antara lain mengeluarkan pernyataan yang meminta masyarakat dunia mengenang mereka yang menjadi korban hukum apostasi di seluruh dunia. Para penanda tangan petisi juga meminta dicabutnya kriminalisasi terhadap mereka yang keluar agama dan dihapusnya hukuman mati pada mereka yang dianggap murtad di negara-negara yang menerapkan syariah. Selain itu ada pula seruan agar tidak ada lagi pelecehan, ancaman, dan tindak kekerasan oleh keluarga-keluarga apostasi. Terakhir, petisi itu mendukung penegakan prinsip kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengikuti deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Hari apostasi ini memang sebenarnya tidak dilakukan khusus untuk memperingati mereka yang murtad dari Islam. Namun memang tak bisa dibantah. Persoalan ancaman bagi kaum apostasi paling kuat dirasakan di dunia Islam. Di 12 negara dengan penduduk mayoritas Muslim berlaku ancaman hukuman mati terhadap mereka yang keluar dari Islam. Di antara negara-negara yang menerapkan ancaman hukuman mati bagi mereka yang keluar dari Islam adalah Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Di Pakistan, ateisme bisa dihukum mati. Di Saudi Arab, ateisme disamakan dengan terorisme. Di sejumlah negara Islam yang tidak menerapkan hukuman mati seperti Bangladesh, mereka yang keluar dari Islam bisa dibunuh oleh kelompok-kelompok Islamis. Saya rasa tidak ada negara lain di luar dunia Islam yang menerapkan hukuman berat serupa. Pindah agama mungkin tetap dianggap sebagai hal serius bagi kaum non-Muslim, tapi tidak ada yang sampai melibatkan hukuman mati. Di abad-abad pertengahan yang saya tahu, di banyak masyarakat Kristen juga berlangsung penyiksaan terhadap mereka yang pindah agama. Tapi itu adalah sejarah kelam di masa lalu. Di masa sekarang, pemuka agama sudah meninggalkan tradisi kuno tersebut. Ini yang belum terjadi di dunia Islam. Dalam hal ini, umat Islam Indonesia memang bisa dibilang lebih toleran dibandingkan belahan dunia Islam lainnya. Tentu saja masih banyak orang Islam di Indonesia yang menganggap mereka yang keluar dari Islam sebagai kemurtadan yang tak bisa diterima. Tapi biar bagaimanapun di Indonesia, apostasi adalah hal yang diizinkan secara hukum. Di Indonesia tak ada hukuman mati bagi mereka yang murtad.
Mereka yang murtad paling-paling disesali, mungkin dijauhi oleh keluarga dan teman-teman, tapi tetap berhak hidup. Bahkan seringkali walau di awal dimusuhi, tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak kaum apostasi ini akhirnya diterima dengan baik. Jadi nasib kaum murtad di Indonesia masih lumayan lah. Tapi sekarang, pantaskah kita sejajarkan hari apostasi dunia ini dengan hari mu'alaf sedunia? Saya rasa tidak. Hari apostasi dunia adalah semacam gerakan protes terhadap penindasan yang secara jelas dan nyata terjadi pada mereka yang keluar Islam. Dan ini adalah penindasan yang tidak main-main. Mereka yang murtad memang bisa dibunuh atau disiksa. Dan pembunuhan ini dilakukan atas nama hukum yang secara sah berlaku. Jadi penindasan HAM terhadap mereka yang keluar dari Islam bukan hanya dilakukan oleh kaum radikal dan ekstrim, melainkan juga oleh negara. Karena itulah gerakan Hari Apostasi Dunia ini lahir. Mereka tidak menghina, tidak mengejek, tidak melecehkan agama. Yang mereka protes adalah kebiadaban yang dilakukan atas nama agama. Mereka tidak menuduh agama salah. Tapi kalaupun sebuah agama menyatakan perpindahan agama adalah salah, itu tidak bisa diikuti dengan hukuman pidana, apalagi hukuman mati terhadap mereka yang melanggar ajaran agama itu. Hari apostasi dunia wajar lahir karena begitu banyaknya kasus kezaliman terhadap mereka yang berpindah agama. Karena itu, gerakan Hari Apostasi Dunia layak dilihat sebagai gerakan perjuangan hak asasi manusia. Tujuan jangka panjangnya adalah dihapuskannya semua hukum dan peraturan dan praktek sosial yang menindas hak asasi manusia untuk pindah agama. Ada sesuatu yang luhur yang diperjuangkan gerakan itu. Adapun Hari Mu'alaf Sedunia, tidak ada sebuah gagasan substantif yang mendasarinya. Mereka tidak mengangkat persoalan HAM apapun. Mereka hanya ingin menghina agama lain. Dan itu sama sekali tidak layak diterima. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.